Salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Sekarang saya berada di depan sebuah gua Maria Stella Maris di Kapela Santa Maria Immaculata Kanaan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pada hari Minggu ini, Gereja Katolik mengundang kita semua untuk merefleksikan tugas perutusan kita sebagai para muridnya. Injil hari ini diperdengarkan kepada kita bagaimana Yesus mengutus 70 murid atau 72 murid dalam terjemahan lainnya kepada seluruh bangsa. Mari kita kembali kepada peristiwa perjanjian lama di mana Nabi Musa mengangkat 70 orang presbiteroi atau 70 orang tua-tua untuk kepada mereka diberikan mandat untuk mewartakan dan juga menjaga keutuhan iman di antara umat Israel. Dan juga Yesus ditampilkan bagi hari ini, bagi kita semua, memilih 72 murid untuk tugas pewartaan kepada seluruh bangsa. Mari kita lihat bahwa Allah memilih putranya untuk kita semua. Dan putranya itu memilih 12 orang untuk Israel. Dan setelah itu Allah juga memilih, mendoakan dan mengutus 70 orang bukan hanya untuk Israel tetapi untuk seluruh dunia. Dan juga angka 70 atau 72 dalam tradisi kitab suci mau mengajarkan kepada kita tentang tugas perutusan dan penerjemahan sabda Allah kepada seluruh bangsa. Kita semua dipanggil dan diutus untuk mewartakan sabda Allah kepada seluruh suku, bangsa, bahasa, dan seluruh lapisan masyarakat. Kita dipanggil dan diberikan berkat khusus oleh Kristus dengan tugas panggilan kita masing-masing, entah sebagai imam, entah sebagai religius atau kaum biarawan, entah sebagai ayah dan ibu dalam suatu keluarga. Semua kita dengan tugas pembaptisan kita masing-masing, kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang didoakan secara khusus dan juga diberikan berkat oleh Kristus untuk menjadi rahmat bagi sesama kita. Dan dalam tugas perutusan itu, kita pun harus dituntut untuk memfokuskan prioritas kita kepada yang utama, yaitu bahwa kerajaan Allah lah atau Allah sendiri harus menjadi fokus utama kita. Yesus katakan, dalam perjalananmu engkau tidak perlu membawa apa-apa. Tongkat sekalipun tidak perlu, sebab yang hanya engkau wartakan adalah Allah itu sendiri. Dan jangan mengharapkan imbalan, sebab imbalanmu hanya dari Allah itu sendiri, yaitu kebahagiaan kini dan juga akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, tugas pewartaan kita harus memampukan hati kita pun untuk mengutamakan Kristus. Tugas kita sebagai orang-orang terbaptis pun harus memberikan warna kepada dunia bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi makanan pokok kita. Sabda Allah lah yang menjadi santapan utama kita, bukan yang lain. Seringkali kita tergoda untuk memfokuskan mata hati dan budi kita kepada hal-hal yang begitu menarik, walaupun mereka itu bersifat sederhana. Kita tahu mereka bukan Allah, tetapi seringkali kita membuat mereka seperti Allah. Hari Minggu ini kita dipanggil untuk memfokuskan prioritas kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang yang terberkati untuk pergi kepada seluruh dunia. Kita diminta untuk memberikan fokus dan perhatian kita kepada Kristus, untuk Kristus dan untuk kebesaran kerajaan Allah. Dan pewartaan yang harus kita sampaikan adalah kerajaan Allah sudah dekat, yaitu Kristus sudah ada di tengah kita. Mari kita bertobat. Pertobatan yang terjadi adalah bukan buah karya kita, tetapi karya Roh Kudus, karya Kristus yang bekerja dalam diri kita, yang hasilnya kita lihat dalam gambaran Injil hari ini, bahwa Yesus melihat setan berjatuhan dari langit. Tujuan kita adalah mengalahkan kekuatan gelap di dunia ini. Semua kita diutus untuk mengalahkan kekuatan gelap, mulai dari dalam hati kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing, dan juga untuk wilayah paroki dan juga seluruh dunia. Kekuatan gelap menjauhkan kita dari Kristus, dan hanya dengan kehadiran kita sebagai wakil-wakil Kristus yang terberkati, kita menghadirkan cahaya kebenaran, menghadirkan kekuatan Kristus yang benar. Sebab dengan menjadi pengikut Kristus, kita berpihak pada kebenaran, dan Kristus adalah kebenaran kita. Oleh karena itu, hari ini kita dipanggil selain memfokuskan perhatian kita pada Kristus, seluruh akal dan budi kita pada Kristus, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi agen-agen kebenaran, agen-agen terang Kristus, agar dunia pun atau sesama kita pun jangan selalu tenggelam dalam ketidakbenaran, dalam kedosaan yang menjauhkan mereka dari kerajaan Allah. Sebab kita semua dipanggil untuk bersama-sama berkumpul dalam kerajaan Allah setelah hari akhir hidup kita masing-masing. Oleh karena itu,
Mari kita menjadi agen rahmat Tuhan, dan mari kita peluk sesama kita untuk bersama-sama mengecapi kebahagiaan di hari akhir hidup kita masing-masing, yaitu di dalam ekaristi abadi di surga. Mari kita renungkan bersama, dan semoga Tuhan memberkati kita semua.